Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa juga semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini saya akan memandu acara kegiatan diseminasi CGP dari Bapak Jimmy. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membacakan surat Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah, acara pertama telah dilaksanakan. Beranjak kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, untuk semua Dewan Guru diharapkan berdiri. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, menyanyikan lagu Indonesia Raya telah selesai dilaksanakan. Kita beranjak ke acara inti, yaitu penyampaian materi disiplin positif oleh CGP Bapak Jimmy Saiful Jaman SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Intan selaku MC pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru, terima kasih atas waktunya. Barangkali hari ini saya kembali ditugaskan untuk melakukan aksi nyata diseminasi 1.4, yang mana pada hari ini lanjut. Nah, untuk diseminasi itu sendiri kadang-kala kita sering kali pro
diseminasi dan diseminasi. Padahal diseminasi dan diseminasi itu adalah kata yang sama, hanya saja berbeda dalam ejaan. Diseminasi itu sendiri merujuk pada penyebaran informasi, pengetahuan atau hasil penelitian ke khalayak yang lebih luas. Berarti dalam hal ini saya tidak memposisikan sebagai yang lebih paham begitu ya, karena saya yakin ibu cucu dan semua guru-guru, terutama ibu kepala sekolah itu sangat paham terhadap situasi atau model pembelajaran yang ada di sekolah. Saya di sini akan menyampaikan kembali apa yang sudah saya pelajari kemarin, sehingga itu menjadi sebuah tugas yang memang harus segera diselesaikan atau segera dikumpulkan. Baik, selanjutnya lalu budaya positif. Budaya sendiri adalah keseluruhan pola perilaku, nilai, norma, kepercayaan, pengetahuan, dan unsur-unsur lain yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, untuk budaya positif itu sendiri adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada budaya organisasi atau lingkungan yang dipenuhi oleh praktik-praktik nilai-nilai yang sikap yang mendukung pertumbuhan, produktivitas, dan kesejahteraan. Untuk budaya positif itu sendiri ada beberapa poin-poin penting, diantaranya yang pertama adalah paradigma perubahan pendidikan, kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, peran dan posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk paradigma pendidikan sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian turunannya yaitu teori stimulus respon dan teacher center. Yang kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian ada teori kontrol dan student center. Nah, untuk ini sendiri seperti kita lihat bahwa di sini ada teacher center dan student center. Teacher center itu adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi semuanya dilakukan oleh guru. Anak-anak tidak dilibatkan. Mau itu dari mulai awal sampai dengan akhir, terus hanya guru tersebut yang digunakan terus. Selanjutnya di sana ada student center. Nah, untuk student center ini murid adalah sebagai pusat dari kegiatan belajar tersebut. Jadi nantinya anak tersebut tidak hanya menerima pembelajaran dari guru, tetapi harus bisa melakukan atau harus bisa kreatif dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga nantinya anak tersebut mampu untuk menciptakan gaya belajarnya sendiri. Selanjutnya baru ya, ini adalah stimulus respon. Stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, atau kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, untuk teori kontrol itu sendiri mungkin adalah kebalikannya ya, kebalikan dari stimulus respon. Jadi realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Satu anak yang sudah bisa membaca dengan lancar tidak akan sama materinya mungkin dengan anak yang masih terbata-bata, sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita seringkali melihat bahwa anak itu disamaratakan, semuanya kita samaratakan, padahal
setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, tidak sama. Cek si ieu mah urang mah memandang eta teh dari sudut pandang saya misalkan seperti ini. Anak yang satu beda lagi. Itu adalah sebuah karakteristik kodrat anak yang memang sudah diberikan dari awal, sehingga kita tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk melihat apa yang sama dengan kita. Jadi tidak bisa memaksakan. Yang selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kebalikannya, kalau yang tadi itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau dulu itu kita sering memaksa, kamu harus seperti ini, tidak boleh seperti ini. Tapi ternyata dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yaitu orang lain punya pemikirannya masing-masing, punya alasannya masing-masing. Nah, kita itu harus berusaha memahami apa yang memang menjadi pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau ini kan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata memang dalam suatu perilaku itu tidak semuanya salah. Mungkin ada alasan tertentu kenapa anak itu melakukan suatu kesalahan. Karena kita seringkali menjudge atau memvonis bahwa kamu itu salah, kamu itu tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Ternyata kalau kita telaah lagi, anak tersebut memang memiliki semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak tersebut sedang berusaha mencari tujuannya, mencapai tujuannya tersebut dan melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita negatif atau tidak baik. Ternyata anak tersebut memang ada atau memiliki tujuannya masing-masing. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, di sini berbanding dengan stimulus respon, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata memang untuk mengontrol diri sendiri itu hanya kita sendiri yang bisa. Orang lain mungkin hanya bisa berbicara, orang lain mungkin hanya bisa memberikan masukan. Ternyata untuk mengontrol diri itu hanya kita sendiri yang bisa. Orang lain itu tidak bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sama ya, berarti kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan model yang terakhir adalah model berpikir menang dan menang. Tidak ada model berpikir menang dan kalah. Selanjutnya Pak Ari. Nah, untuk tujuan paradigma itu sendiri dengan perubahan pendidikan, yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian mengembangkan kemampuan murid, menuntun minat, bakat, dan kemampuan murid, mengembangkan keterampilan abad ke-21, mempersiapkan diri terhadap tantangan global, dan menghasilkan kualitas manusia global. Nah, disiplin positif, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di pikirannya? Kira-kira seperti apa untuk disiplin positif itu sendiri? Barangkali ada yang mau berbagi atau mungkin pernah membaca tentang disiplin positif. Kalau menurut saya yang namanya disiplin itu berarti ikut terhadap aturan yang sifatnya positif. Misal memakai seragam saat ke sekolah sesuai dengan jadwal, atau datang datang lebih cepat, tidak terlambat maksudnya ya. Itu jadi kalau masalah disiplin positif, tentunya aturan-aturan yang bisa
dilaksanakan oleh setiap orang yang sifatnya positif. Ya, terima kasih Bu KS. Memang disiplin-disiplin ini harus menjadikan sebuah nilai yang menjadikan nilai positif untuk kita sendiri. Selanjutnya baru. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana mereka. Jadi memang kita harus paham dulu, kita harus sadar dulu bahwa kita memang harus disiplin. Karena memang jika tidak kita disiplin, maka penguasa lah yang wajib atau yang harus mendisiplinkan kita. Daripada kubatur misalnya harus ini misalnya, tapi dengan diri sendiri mungkin akan lebih rawesan atau enakeun gitu ya, ari ku nyalirang mah. Nah, ini dari disiplin positif mungkin lebih jelasnya adalah pendekatan dalam mengelola perilaku anak yang bertujuan untuk membangun hubungan yang positif antara orang dewasa seperti orang tua atau guru dengan anak. Pendekatan ini fokus pada pengajaran anak tentang tanggung jawab, konsekuensi dari tindakan mereka, serta memotivasi mereka untuk berperilaku dengan baik tanpa menggunakan hukuman fisik atau cara berdisiplin yang keras. Ya, sangat jelas di sini ya bahwa setiap anak itu ketika sudah paham akan disiplin dirinya sendiri, tidak perlu harus menggunakan hukuman fisik. Ya. Ayeuna misalkan karena sieun dicarekan ku guruna misalkan gitu nya. Seperti tadi aya nu alim sakola cenah serianta da teu gaduh kahanapna nu pedas. Padahal kalau dipikirkan lagi secara kedisiplinan bahwa sekolahnya tetap sekolah, bahwa kemudian sekolah itu mengeluarkan peraturan bahwa hari Senin itu memakai baju putih-putih. Jadi memang jangan sampai ada pemikiran bahwa karena takut dihukum sehingga tidak mau sekolah gitu. Mungkin berarti anak tersebut dalam hatinya itu belum tumbuh rasa disiplin gitu ya. Selanjutnya Pak Arun, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu sendiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, berkebenaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti akan ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya bacakan. Kemudian selanjutnya ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Silakan Bapak. Nah, mungkin karena saya di pos dulu karena terlihat sudah mengantuk. Jam rawan. Pak Arul, kita lakukan dulu ice breaking. Siap. Sudah, clue-nya adalah menebak warna. Jelas ya. Jadi sanes
bentuknya sanes katana, tapi yang ditebak adalah warnanya. Meskipun misalkan tulisannya hijau misalkannya, tapi warnanya merah, berarti yang harus ditebak adalah warna merah ya. Silakan Pak Rul, kita lihat dulu. Breaking disebut warna merah. Berarti ini menyebutnya warna oranye. Gak ada Pak Yuri ya. Nah, aturan sederhananya itu sebut warnanya, jangan tulisannya. Contoh warna apa? Hitam ya. Ada tuh kuning tulisan apa? Dibacanya hitam. Ayo kita bermain dulu sebentar agar lebih semangat lagi, biar lebih fresh lagi. Si level udah baca masih merah ya. Kuning Pak Sodik salah 3 kali ungu. Wah iya masih level mudah ini. Hebat senang, hebat senang, jago ini. Cepat gimana dikencang? Ya, tadi kita lakukan hiumu, sudah hiumu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tadi sedikit ice breaking agar suasana siang ini lebih ceria lagi. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, seperti yang tadi ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi memang dalam penerapan disiplin itu ada 3 motivasi ya. Motivasi itu atau alasan yang menjadikan atau yang menjadikan motivasi perilaku pada manusia itu sendiri. Yang pertama tadi sudah dibacakan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sieun dihukum ku guru, nyeluan we ekskul dan sieun dicarikan ku Pak Arul gitu. Padahal memang ekskulnya sendiri itu untuk kepentingan atau kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas, motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pak, lamun orang ngiluan ke badan orang
ya. Itu satu alasannya. Menang atahan Atahana we langsung ayo mah ya atahana we. Itu salah satu motivasi ngan motivasinya ya untuk mendapatkan imbalan eta mah sanes untuk kesadaran diri sendiri. Manipiro selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat eksternal. Nah, mungkin salah satu contohnya ketika kita mengikuti Zoom ya, ketika mengikuti Zoom, tadi penontonnya bukan karena ingin menambah ilmu. bukan karena buka es saya di luar Zoom, Zoom gitu ya. Tapi memang karena apa yang akan kita dapatkan dari hasil Zoom tersebut. Jadi itu adalah motivasi yang paling tinggi dalam karena kan motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal, jadi datang dari diri sendiri. Selanjutnya kasus satu, seperti motivasi yang tadi ya. Jadi ada siswa yang bernama Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang berbicara tergagap dan terjadi tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi meureun ieu mah keur teu bisa meureunnya. Dari guru teh lihat gitu ya. Atuh bikin sakelasnya bikin rame. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa Bu? Buka es kenapa tidak? Membuat anak jadi drop daun. Kalau langsung kalau dipermalukan, jangankan anak, orang dewasa pun itu akan lebih down. Betul Bu. Nah, harusnya si Seno itu tidak mempermalukan, apalagi di depan teman-teman. Harga diri si Ipa itu jadi tambah jatuh. Betul. Bukannya nanti mau semangat untuk belajar, mungkin kemungkinan besar akan semakin benci kepada matematika. Bisa jadi kayak gambar di tembok ya. Oh Pak, iya sudah. Pak Ahmad sudah gitu. Mungkin bisa jadi itu asalnya Pak Arul ya karena kita salah dalam menyikapi anak tersebut, karena memang setiap anak itu berbeda. Aya nu dicarekan deh lempeng wae gitu ya, aya nu dicarekan teu terkenal gitu ya, jadi we ngagambar Pak Arul. Masing-masing ngagambar ya dendam. Iya. Kalau terlalu ini. Betul. Nah, betul ya tadi menurut Bu Kais itu karena memang ketika anak tidak bisa itu kita jangan memaksakan, apalagi sampai mempermalukan, karena nanti takutnya atau mungkin sudah pasti itu mentalnya akan langsung down. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira mengapa enggak? Hukuman ya. Jadi lebih kepada condong kepada hukuman ya. Coba
selanjutnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan lebih dulu membedah apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Karena memang dari namanya saja sudah berbeda ya. Coba selanjutnya, baru. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Jadi budaknya lain pikir, jadi dari hati gitu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Dihukum ngurulina lapang, capek hati, capek fisik, ya. Untuk jangka waktu yang lama, berarti ya dalam hatinya maksud bahasa yang lama terukir gitu ya, terukir dalam hatinya gitu. Dan karena memang untuk jangka waktu yang lama itu tidak tidak hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Kemudian yang budak mah gitu pikirannya masih ingat anak gitu, masih kayak saya gitu. Kemudian membuat, kalau konsekuensi mah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ke orang diberi pengarahan mah bermimiti mah tengenahan heula beratnya. Tapi setelah mereka berpikir, oh benarnya cek guru teh emang orang teh salah ya. Tapi setelah jangka waktu yang pendek mungkin kesananya akan berubah, kita memahami. Hukuman tersebut kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi kalah jadi maling, kesal karena peraturan gitu ya. Karena disiplin orang teh bukannya menghargai atau memikirkan, malah jadi membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin itu sendiri. Hukuman itu adalah paksaan. Jadi dipaksa hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, sudah ada konsekuensinya ya, sudah diatur bahwa misalkan nah kalau kamu kesiangan misalkan, konsekuensinya adalah kamu akan tertinggal mengikuti pelajaran. Mau seperti itu tidak? Kan harus seperti itu ya, di kabudakan tidak harus langsung jebret juga gitu. Kemudian hukuman juga mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri karena dalam hatinya tidak bisa mengutarakannya, membicarakan kepada orang lain, baik bukan BHT gitunya, demikian kak depresi kan supayanya dalam berita anak yang depresi sana karena misalkan guru nasok dicarikan gitu. Konsekuensi mah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, yang selanjutnya hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sangat jelas di sini ya. Kalau hukuman mah seolah-olah anak itu menyembunyikan kesalahannya, ditutupan hukuman itu sendiri. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu adalah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu. Jadi tidak semuanya atau tidak selamanya ketika anak dihadapkan pada sebuah konsekuensi itu merasa tidak nyaman, karena seiring berjalannya waktu sesuai dengan pemikirannya yang akan selalu berkembang, maka mereka akan mulai memahami apa yang memang harusnya mereka lakukan. Silakan baru selanjutnya. Nah, baik, kita selanjutnya pada keyakinan kelas. Pertanyaan pemantiknya yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada
kira-kira Pak Arul kumaha tah? Aya peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor. Kira-kira kenapa itu Pak Arul? Buat keselamatan, safety, jadi itu bukan masalah aturan dalam berkendara. Bukan karena sih ditilang begini ya. Nah, berarti karena kesadaran kita bahwa keselamatan itu penting ya. Bukan karena sih ditilang misalnya polisi ya tuh makanya kayak pakai helm kayak polisi buka helmnya gitu. Tapi ketika kita sudah mulai sadar bahwa nama orang tadi helm saya belum dicilaka gitu ya. Bayang ketahan helm gitu. Tidak langsung kepada kepala kita. Nah, sehingga nantinya akan membuat pada sebuah keyakinan kita itu sendiri. Selanjutnya, mengapa kita melakukan peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti kalau dulu itu zaman COVID itu nggak masker sieun di Satpol PP ya. Di razia sieun di Satpol PP. Padahal penggunaan masker dan mencuci tangan itu untuk kebaikan kita sendiri. Misalkan kita ke sekolah jalanannya kebuang gitu ya, memakai masker otomatis debu itu akan tersaring terlebih dahulu. Kemudian mencuci tangan itu fungsinya atau manfaatnya adalah untuk menghilangkan kuman karena orang nyabak nawon gitu ya. Nyabak nawon berarti harus cuci tangan dulu. Selanjutnya Pak Arul. Ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut suatu keyakinan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Arul itu betul bahwa memakai helm itu memang asalnya atau keyakinan kita itu untuk keselamatan kita sendiri. Terlepas dari itu, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang atau tidak hanya untuk ras, agama atau bangsa tertentu gitu ya, tapi ini sama dengan negara-negara lain juga menyepakati bahwa kebajikan universal itu sebuah hal yang tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa maupun agama tertentu. Selanjutnya Pak Arul. Nah, ini untuk contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1 mah rada panjangnya, berbeda dengan keyakinan kelas 5. Apalagi kelas 1 SMP. Kalau kelas 1 mah mungkin masih harus bisa secara mendetil, belum bisa kalimatnya simpel atau sedikit-sedikit, tapi memang masih harus mendetil seperti ini. Contohnya yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Saudara, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau melaksanakan tugas. Nah, untuk keyakinan kelas 5 mah lebih simple. Bukan simple, mungkin lebih kalimatnya lebih ringkas lagi ya. Misalkan selalu bersikap positif. Selalu bersikap positif misalnya itu bisa dari percaya diri, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Selanjutnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Oh yang ini tidak saya karena ini keyakinan kelas 7. Selanjutnya Pak Arul. Nah, untuk langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu yang pertama, bertanya dulu kepada murid tentang harapan di kelas. Cik, misalkan belum di kelasnya, Cik, orang teh di kelasnya Cik kayak kumaha, kita nyaman bahasa Sunda sama. Muridnya beureun ngaracun, Pak, abdi mah hoyong kieu di kelasnya. Abdi mah cenah misalkan
hoyong teh budak laki ulah nyerebutan kolot sudah bener gitunya di kelas 4 mah aya dia nu ngaracu teh pas ulah main bola di kelas terus pada ngechat gitu kan bagus katanya gitunya bapak tampung dulu silakan semuanya kemudian nantinya setelah melakukan pertanyaan kepada murid kita ini explore idenya kira-kira setelah dari kata-kata tersebut apa nih yang akan kita capai gitunya sehingga kemudian setelah melakukan explore tersebut kita ubah menjadi keyakinan kelas yang tadi yang dari ke nilai-nilai kebajikan universal kata-katanya yang seperti itu. Kemudian pastikan keyakinan kelas menjadi pegangan seluruh siswa. Jadi wawarehan gitunya anu ieu mah paham anu hiji-hijina misalkan hari-hari ini jadi harus menjadi pegangan seluruh siswa. Yang kelima, lakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Nah, setiap program itu tidak terlepas dari berhasil atau tidak berhasil. Tentunya kita harus selalu melakukan evaluasi dan refleksi karena untuk melihat apakah program tersebut sudah berjalan secara sempurna atau mungkin memang harus ada yang diperbaiki. Baik. Nah, ini contoh saya di kelas ketika sedang melakukan atau menyusun keyakinan kelas. Jadi setiap anak itu mungkin dengan kata-kata anak sok pabaliut gitunya di bawah kata-kata jadi nanti. Tapi kita orang deh sok deh senang nulis lah si budak teh hayang nasi kumaha gitunya. Nanti akan terlihat poin atau poin-poinnya bahwa misalkan anak iman ternyata tujuannya ini gitu ya. Selanjutnya baru setelah diberikan sticky note, anak itu disuruh nulis semuanya di situ. Mau harapan-harapannya, kemudian tempel ke tembok agar semuanya mengetahui atau mungkin bisa teman-temannya membaca harapan-harapan siswa yang lain. Nah, baik jadi yang tadi Pak Rol, ini hasilnya mungkin harusnya dituangkan lagi dalam sebuah poster mungkinnya seharusnya, tapi memang belum selesai. Ini baru selesai dalam menuliskan serta menyusun keyakinan kelas. Nantinya keyakinan kelas ini harus dipampang agar siswa itu selalu ingat bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita tuangkan itu memang menjadi sebuah keyakinan kelasnya. Ya, Pak Lu sebelumnya boleh ya kita akan mencoba latihan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kalau diumpamakeun ieu teh kelas nya Pak Arul barangkali deui Pak Arulnya. Ayo misalkan anak-anak di kelas ini kira-kira mau seperti apa? Harapannya mau apa? Mau bagaimana ya? Silakan anak-anak tulis di sticky note ini. Ya, nanti dikumpulkan ke depan. Boleh ya? Pak Arul, boleh. Ini silakan Ujang Ahmad. Mau tiga boleh, sudah. Kalau yang perempuan biasanya suka yang warna ini, silakan Neng, Neng Intan, silakan ditulis dulu ya. Yang warna hijau, mangga, ayah.
ibu sana. Neng, ayo bantu kau neng. Nah, patoknya ke ayah. Lu itu sekolah itu tanya apa tuh gitu. Iya namun dia mau apa namun saya. Ya terus pengen tacan lu karunya sok. Nah sok tuliskeun ate harapan kanggo kelas urang si kahoyongna kumaha. Misalkan misalkan dia makanya nama balik hiji balik dua gitu ya. Contohnya dia di ya anu piket tiap hari kudu piket cenah gitu kan hari bahasa gitu tiap hari anu piket kudu piket gitu. Terus misalkan lamun guru nerangkeun ulah garandeng gitu. Terus biasa oke misalkan lamun Berbicaranya harus sopan. nah itu terus neng itu tuasa nah nyarios kudu sopan ya ulah kasar gitu kan biasa itu ditulisnya sok terangkan jadi nasib jadi sok terangkan 32 tahun ya pasal ya Hei nulis tahun nih Rodi. Balik emang rapat lagi. Kumahanya Ratna. Dia bisa maca. anu lemna di Ya, bawah di belakang kan. Nah, ya lemna. iya sok European benar Sekebot. nah misalkan aya oge ya maca doa Pak cenah pas masuk ya kuih cenah kitu kahoyong barudak teh ulah kahoyong guru nya asodi kahoyong barudak ieu mah tampung heula misalkan sadayana pamiatos susimpen di payun atos Pak Misalkan Pak, catnya mau diwarna pink biar cerah. nah iya sok we tulislah harapan dirinya Sering mengadakan ngaliwat. Bahaya tuh. hari biasa nama sih lu paling sering gitunya jika teh nyebutan kolot kan nyebutan orang tua ya tiba-tiba masih aya ya tiga orang di SD eta duikeun ka aya masih kan terus sok tegalkan dia kasih dia sok nah gitu nah gitu saya oh iya ayo kalau usaha itu lo ayo Bila ke bapak guru mah. Jadi mau ke mama ya teh bapak. Bapak habis tinggalin jangan payun. Kita bias. Bapak dah. Aku pamit yang Pak. nah dianggap semuanya sudah mengumpulkan kemudian kita lihat apa saja yang ditulisnya ada yang saya mau Pernyataan orang tua. Ieu dia mama lamikeun. nah
Ada misalkan di sini berbicara yang sopan, di selanjutnya coba Pak. Nah, kalau berbicara yang sopan itu keyakinan kelasnya adalah rasa hormat. Ya. Berarti setiap siswa itu harus memiliki rasa hormat. Nah, keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian masuk kelas jangan pakai sepatu. Berarti iya mah karena komitmen. Keyakinan kelasnya berarti komitmen nanti yang dikembangkannya. Karena kalau misalkan kata-kata ini mah hanya sebatas masih kalimat negatif, jadi nantinya harus kita rubah dulu menjadi sebuah kata keyakinan kelas. Ya. Masuk kelas jangan menggunakan sepatu, berarti komitmen masuknya ke sana. Harapanku hidup damai, aman dan sejahtera. Nah, aman dan sejahtera berarti itu aya nu nyebutan. Maksudnya di kelas teh teu aya nu ngabuli, aman dan di kelas teh tenang, berarti masuknya kemana ya? Coba selanjutnya. Oh ya, bisa ke menghargai ya, menghargai. Nah, itu salah satu contoh dalam membuat sebuah keyakinan kelas, karena nantinya dari harapan-harapan. Oh iya nanti itulah. Bawor ya, sama orang Cikadu itu. Ya. Ya mungkin nanti akan lebih diperjelas lagi dalam waktu yang lain untuk menyusun sebuah keyakinan kelas. Segini cukup ya Bu ya? Ada gambaran ya? Ada gambaran dalam menentukan keyakinan kelas. Silakan Pak Rul selanjutnya Pak Rul. Tadi sudah sampai mana Pak Rul? Terus lanjut terus. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ternyata urusan makan, minum dan tempat tinggal. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Karena setiap orang itu akan membutuhkan merasa senang gitu ya. Lanjut. Contoh kasus Ibu Ambar guru Ibu Intan gitu ya. Ibu Intan guru wali kelas 2 di SD Cikaso sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas kelas hanya kira-kira kelas 2 ya. Saha Bu? Ica. Ica beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Ica seringkali meminta bakal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Intan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Intan melakukan itu? Silakan selanjutnya. Nah, apabila jawaban Intan ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, jadi etama masuk teh karena kebutuhan bertahan hidup yang tidak terpenuhi ya. Nah, jadi budak teh ayo nyokotan berharap batur di kelas teh. Ternyata setelah ditanya nah jawaban teh gitu dah lapar Pak, lapar tarawih di BTW kue saya susi mau tarawih dahar sana ternyanggu sebelumnya. Jadi Pak sana saya Ica teh sok mau anway kue sana itu. Nah, itu berarti karena bertahan hidup tidak terpenuhi dia teh kebutuhan bertahan hidupnya. Selanjutnya lamun
Ica menjawabnya karena mengambil bekal temannya, dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia, senang. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ica itu adalah kasih sayang. Jadi mereka mencari perhatian, mereka juga namanya capar dia ngahaja ngahurian dan lapar-lapar ting sebenarnya mah gitu ya. Tapi karena memang dia itu ingin mencari perhatian atau membutuhkan kasih sayang, karena memang mungkin di keluarganya tidak mendapat kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tersebut, seperti itu. Selanjutnya, apabila Ica menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah ini Ima dengan teman sebayanya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang bisa dipenuhi oleh Ica itu adalah kebutuhan oh iya pasanginya jika double Pak Harun. Nah ini apabila jawabannya Ica adalah karena biasa merasa hebat, senang karena temannya jadi takut ya, aja ikut makanan bari ya gitu ya hoax yang didukungnya jadi melotot gitu ya, jadi silen babaturan teh. Sebetulnya Ica itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi memang tidak terlepas dari hal yang lima itu ya. Manusia mah kekuasaan, kasih sayang, bertahan hidup ya, seperti itu. Kemudian bila jawabannya Ica itu adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Jadi bahwa Ica bawa makanan ya, tapi udah bosan gitunya, yang musik itu mah saya misalkan, atau itu mah kecilnya pres enak sudah gitu. Ternyata dia itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, biasa ku mamahna nobdi misalnya itunya bosan dan kisah kali-kali yang lain dan gitu dalam pikirannya gitu ya. Jadi itu sedang membutuhkan kebebasan. Nah, yang terakhir itu jika Ica menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Ica sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Berarti ya teman lapar mantep di mamahna dipasihan sangu iya gitunya, tapi tetap iseng gitunya dibawaan gitunya, resep saya ningali si eta cerik gitunya, besok itu esok air gitu ya, sok resepnya sudah bu ningali itu sok cerik gitu. Jadi memang dia itu memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Mungkin saja di rumahnya itu terbatas sehingga tidak bisa merasakan kesenangan yang lain seperti orang lain. Ya, selanjutnya 5 posisi kontrol ya. Kontrol baru. 5 posisi kontrol itu ada penghukum ya, ada pembuat rasa bersalah, teman pemantau, di tengah-tengahnya ada seorang manajer atau menjadi seorang manajer. Selanjutnya penghukuman kumaha? Penghukum teh nyata nada suara tinggi nyarekana bari keluar urat etana gitu nya, urat leherna, matana bolotot bari nunjuk-nunjuk, eta mah cirina seorang penghukum begitu mah ya. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat, datang telat, langsung ditunjuk-tunjuk dari molotot, dicarikan gitu. Kemungkinan murid marah
kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa saja pada saat itu mah tidak dibicarakan gitu, jadi cicing kayak gitu ya, tapi ternyata dia memendam rasa marah gitu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, keselnya di sekolah, dilampiaskeuna karena naon we udah mau di sekolah kene mah dicoret-coret ke tas atau gitu. Selanjutnya, ini salah satu kasus ketika guru menjadi seorang penghukum. Sakantos sebenarnya ningali naren teh. Pak Opi. Nah, Siapa Opi? Selalu terlambat. nah, Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. loh, kenapa saya sarekan langsung di orang ngurulkan. Kenapa? Lapang nih. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Nah, seperti itu contohnya ketika ada anak yang berbuat kesalahan langsung ngomong gitunya, langsung naik emosinya meledak, kemudian katanya melotot seperti itu. Kemudian ada lagi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah mah nada suaranya memelas, halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu gitu ya. Jadi mau pagi gini mah ya kan, Abi kamu ini bagaimana ya, sebenarnya baring harewos, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi gitu. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Seperti bari lawan tapi nyeletit dari dalam hatinya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Hasilnya itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam merapat di dalam murid. Menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amalan dengan cara yang negatif. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah mah suaranya itu kecil gitunya, memelas, suaranya memelas tapi menyentuh ke hatinya. Selanjutnya ini ada contoh kasusnya. Senaren deui wae saudara. Ayo dicarikan. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Lalu suara namanya Tidak bisa membina kamu. terbari pemotor, terbari petunjuk, tapi si budaknya langsung merasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat.
Nah, itu tadi mengakibatkan penyebab merasa bersalah. Selanjutnya ada juga sebagai teman. Teman mah suara nanti ramah, akrab dan bercanda. Contoh nanti dia, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat? Sambil tertawa, ngobrol lagi sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Murid ini akan merasa senang dan akrab dengan guru. Sebenarnya ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau diperhatikan anak gitu ya, ke orang di akrabatnya kadang-kadang menjak salah satunya itu kadang-kadang tidak nyariosna tara di kontrolnya, tara di filter. Kumaha we asa kamu baturan gitu ya. Padahal kita niat dari awalnya adalah agar tidak ada jarak gitunya antara guru dan anak. Mungkin memang anak tersebut belum bisa mengartikan bahwa hal tersebut adalah cara guru tersebut agar misalkan bisa menjadi dekat dengan anak. Aren lagi. Masih Aren. Kiki. Gimana Dek? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Coba imak yuk sebagai teman mah Kok terlambat sih? memang ada dampak positif dan negatifnya. Bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap jalan kencang Bu. Ya sudah sana. Biar gak terlambat lagi. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu dari sebagai teman ya, oke sebagai pemantau mah nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah untuk ini hasil yang didapatnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu yang masih yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Kalau pemantau mah jika teman tapi tetap melakukan tugasnya, yaitu menghukum anak tersebut. Masih naren nih. Pemeran utama. Sudah. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu pemantau mah jadi tetap memberikan hukumannya. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Sebenarnya
Nah, pada posisi manajer mah guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkecak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Jadi memang manajer di sini sendiri itu bukan hanya kepala sekolah mungkinnya, tapi guru juga posisinya bisa sebagai manajer. Selanjutnya baru lagi deh. apa? Tadi Coba aja ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Nah, itu tadi yang terakhir adalah posisinya sebagai manajer. Posisi manajer tersebut nantinya ketika anak dihadapkan pada suatu masalah itu kita akan menghubungkannya dengan keyakinan kelas, ya. Misalkan kita sudah membuat keyakinan kelasnya yaitu komitmen atau disiplin misalkan ya. Nah, ketika anaknya terlambat datang ke sekolah, kita ingatkan lagi, tanya lagi kepada anak tersebut, apakah masih ingat keyakinan kelas kita apa misalkan gitu ya. Keyakinan kelas kita Pak itu disiplin. Seperti apa disiplin misalkan gitu ya. Disiplin itu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, misalkan apa yang dilakukan oleh Adi itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Nah, jadi kita berusaha untuk menuntun agar anak tersebut berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Ya, segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi itu sendiri ada menstabilkan identitas, validasi dan menanyakan keyakinan. Tadi sudah ada di videonya ya. Kita lanjut saja yang ini. Nah, untuk menstabilkan identitas, kalimat yang bisa digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika anaknya dipanggil sama guru misalnya melakukan kesalahan, ditenangkan heula barunya cukup lama. Ditenangkan anaknya tisayos gitu ya. Tiap orang sok melakukan kesalahan gitu ya, tidak langsung kepada intinya. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya. Meskipun dia salah, kita validasi dulu. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Nah, meskipun dia berbuat salah, tetapi agar anak tersebut dapat berpikir, jadi kita harus melakukan validasi tindakan dia yang salah, bukan membenarkan ya, bukan membenarkan dia tindakan dia yang salah, tapi memvalidasi itu memahami alasan atau apa yang dia lakukan itu pasti ada alasannya. Selanjutnya
menanyakan keyakinan. Seperti tadi kalimat yang bisa digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Selanjutnya apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi memang keyakinan kelas ini sangat berkaitan dengan konsekuensi ya, dari konsekuensi kita melanjutkan kepada restitusi dengan nantinya menanyakan keyakinan. Selanjutnya dari ini salah satu contohnya mungkin sedikit simulasi. Ketika ada anak yang laporan tuh Raya itu katanya buang sampah sembarangan gitu, ceritanya seperti itu. Nah, setelah dipanggil itu kita tidak langsung memarahi anak tersebut, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Terus gitu ya, terus tadi itu mencari sampah gitu ya. Misalkan anaknya sudah mulai tenang, validasi kemudian tindakannya ya sudah tidak apa-apa. Misalkannya setiap orang juga pasti memiliki emosi atau bisa marah gitu ya. Kita validasi dulu tindakannya. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Ingatkan lagi bahwa kita keyakinan kelas kita itu adalah misalkan harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita ingatkan lagi bahwa tadi itu membuang sampah tidak pada tempatnya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum gitu ya. Apa kamu yakin? Nah, kira-kira apakah kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Tidak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi kita pacaran. Ya, itu memang di atasku itu jadi. Ya. Kembali ya. Terima kasih telah bersedia. Ya, itu. Ya, baru itu tadi pemaparan saya tentang disiplin positif. Mungkin kalau memang harusnya dilakukan pada beberapa hari gitu ya, tidak dilakukan dalam satu waktu karena memang materinya banyak dan juga dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam ketika kita belajar pada suatu materi tersebut. Tapi mungkin setidaknya kita memiliki bayangan harus seperti apa dalam menyikapi anak ketika ada permasalahan, mungkin seperti itu. Namun tidak dipungkiri bahwa ketika melihat anak lebih kasih gitu ya, supaya nanti nyari itu manusiawi gitu ya, manusiawi. Namun kita harus ingat lagi gitu ya, mungkin anak tersebut di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang ya, di rumahnya tidak mendapatkan perhatian, sehingga di sekolahnya mencari perhatian orang lain dengan cara noelan batur, ngerian batur gitu ya. Ternyata memang setiap anak itu memiliki alasannya masing-masing. Ya, itu tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Namun barangkali ada yang mau bertanya. Ya, benar, silakan. Sebelumnya minta izin dulu ya Bapak. Saya mau bertanya, bagaimana jika setelah direstitusi anak masih melakukan kesalahan tersebut? Ya. Jadi terus direstitusi itu tetapnya? Ya, tetapnya kita melakukan kesalahan. Nah, dalam hal ini tentunya guru tidak bisa melakukan pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan itu sendiri gitu ya. Dibutuhkan koordinasi atau kerjasama, bisa dengan kepala sekolahnya, kemudian bisa juga dengan
Atau bisa dengan mengundang orang tuanya ke sekolah untuk membicarakan permasalahan yang tersebut. Terima kasih, bukan mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak jawabannya. Boleh satu lagi mungkin? Boleh ya, Mbak Ros. Siap Bu. Boleh. Saya yakin Pak Jimmy bisa. Tadi melihat pemaparan tentang kebutuhan dasar manusia, ada beberapa tahap yang dijelaskan itu ada beberapa waktu itu murid jika jawabannya seperti ini berarti ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan. Atau ya, kalau jawabannya ini iseng berarti kesenangan. Kalau jawab misalnya apakah setiap jawaban itu kan harus ada penyelesaiannya ya. Minta contoh bagaimana misalnya yang tadi kalau misalnya jawabannya ingin kekuasaan atau yang tadi dijelaskan bagaimana sih cara menyikapi kita sebagai guru menyikapi sikap anak tersebut. Terima kasih. Mungkin seperti ini. Tadi ada anak yang mengambil makanannya, kemudian hanya sebatas iseng gitu ya. Lantas seperti apa penyelesaiannya? Setelah kita identifikasi permasalahan tersebut, kita bisa melakukan langkah-langkah untuk agar anak tersebut nantinya terpenuhi apa yang dia butuhkan. Ya, misalkan membutuhkan perhatian, berarti kita harus bisa melakukan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Kalau butuhnya bertahan hidup, makan gitunya, kita mungkin bisa berbagi gitu ya, berbagi kepada anak tersebut. Bertanya misalkan terus mamcan gitu ya, si mamanya panggil samute gitu. Itu kan jajan nih bapak gitu ya, bisa mungkin sekali-kali bisa. Ya, atau kita bisa mengajarkan temannya untuk belajar berbagi gitu ya. Yuk misalkan yang bawa makanannya agak banyak, yuk kita berbagi sama Ica yuk gitu. Misalkan kita sama-sama, karena Ica memang sama mamahnya lupa misalkan gitunya, bahasa lupa sama mamahnya tidak diberi bekal. Jadi siapa yuk yang makanannya banyak misalkan, saya Pak, yuk sini makan bareng gitu. Mungkin seperti itu Bu untuk penyelesaian. Baik, lagi Pak Sodi sudah cukup banyak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sudah membahas ya tentang restitusi kalau nggak salah itu kan sebagai ganti rugi itu sebagai mungkin punishment juga gitu ya. Apakah semua kesalahan atau permasalahan bisa dilakukan restitusi Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sodi untuk pertanyaannya. Apakah semua kesalahan harus direstitusi atau hanya restitusi saja gitu ya caranya? Restitusi itu sendiri hanya salah satu opsi dalam menyelesaikan permasalahan. Tentunya ketika anak itu melakukan kesalahan yang berat, tentunya beda lagi. Contohnya mungkin permasalahan yang berat gitu, yang memang harus dihadirkan langsung orang tuanya mungkinnya, atau mencuri, itu kan beda lagi itu. Mencuri, tawuran gitu Bu. Merokok juga sebenarnya bisa itu Pak Arul untuk dipanggil gitu ya orang tuanya seperti itu. Misalkan kalau ada anak yang tawuran, kalau direstitusi itu saya yakin tidak akan mempan. Bukan pesimis, tapi akan ada opsi penyelesaian yang lain yang lebih tepat kalau menurut saya. Misalkan dengan mengundang
melibatkan kepolisian, pihak kepolisian atau tentara gitu ya. Dan kuburu mah tempat misalnya undang-undang polisi di tentara gitu untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada siswa tersebut. Begitu Pak Sadiq. Cukupnya Pak Sadiq? Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu mungkin boleh izin deh sudah. Boleh. Ini ada ya. Jadi Pak Ahmad dibayar ke video. Oh, Bayar. nah, pertanyaannya. Silakan bertanya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Boleh, Bapak. Pak. Tadi kan dibahas tentang videonya. Ya, naren. Ketika anak masuk beberapa kali berapa? 5 satu lah. penghukum, 2 pembuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Keempat Pemantau, yang terakhir manajer. Nah, yang saya mau tanyakan, yang mana yang paling efektif, yang paling bagus untuk menerapkan kepada anak? Begitu. Ya, terima kasih betul. Sekali pertanyaannya ya. Memang kalau dihadapkan pada suatu permasalahan kita bingung ya orangnya kudu kumaha gitu nya. Pasti kumaha sih. Jika dilihat itu manajer itu mencakup kepada teman ongkoh, manajernya pemantau ongkoh. Jadi jika menurut saya jika yang lebih pas itu adalah sebagai manajer gitu ya. Karena kalau manajer mah lebih banyak hal positifnya dibanding dengan yang tadi yang penghukum gitu ya. Pembuat rasa bersalah itu akan mengakibatkan anak tersebut menjadi down atau memendam rasa marah gitu ya. Sedangkan untuk manajer sendiri, manajer itu berusaha untuk mengingatkan kepada peserta didik tersebut apakah memang yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau tidak. Seperti itu Pak Ahmad. Sudah Pak Ahmad? Sudah cukup? Jadi benar ulang dicarekan gitu. Bukan tidak boleh dimarahi. Sebenarnya Pak, Ya, Bapak. menambahkan kalau disebutkan yang paling bagus itu tidak ada kalau menurut saya, karena itu disesuaikan kembali dengan permasalahannya. Ada kalanya permasalahan itu disesuaikan juga dengan karakter si anak. Kalau karakter si anak bisa diajak ngobrol secara teman, mungkin bisa lebih masuk. Terus ada permasalahan yang memang harus secara tegas, tapi memang kalau secara hukum itu kan kurang bagus karena efeknya ya lebih ke manajer ya. Tapi ada juga yang bisa dengan teman atau sebagai pemantau. Dilihat juga dari permasalahan dan karakteristik si anak juga. Iya betul. Itu tambahan dari PKS. Ya makanya. Karena iya. Kejadian yang udah sedikit. Pasarnya diperhatikan kalau pas tadi kumaha gitu, bukan gini bapak. Beda-beda gitu. Berarti mereka 5 unsur mah tetap raya namanya. Tergantung kali namanya. Cobaan deh Pak. Mati ada Pak Puter, ada kali Pak. Terus urang cobaan pas odinya urang restitusi urang etatnya urang cobaan gitu nya panggil heula gitu nya praktekan gitu nya. Nah, kemudian gali latar belakangnya atau alasan-alasannya kenapa anak tersebut seperti itu ya. Ya ke Senin mulai cicil. Ya. Siabung ciki. Nah, Secara lembut gitu ya. Rapi ya. Lain. Lain mah besar kan? Panggilnya soalnya dicarekannya mau kita ada kasar gitu nya. Ayo sok tumbul gitu. tapi menyesuaikan ya sedikit. Asal jangan ada hukuman fisik Iya. saja lah.
Nah itu mungkin berarti menjadi PR kita bersama ya, karena di tiap sekolah, tiap kelas itu ada saja anak yang memerlukan perhatian khusus dari kita. Jangan disebut anak yang nakal, barunya ya Pak ya, anak nakal mesti kado akhir gua nanti jadi nakal gitu. Anak yang membutuhkan perhatian lebih dari kita. Mungkin seperti itu. Apabila tidak ada pertanyaan lain, mungkin bisa saya akhiri saja mungkin guys ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Mungkin apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena memang saya sendiri masih dalam proses belajar bentuk Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Jimmy yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara telah terlaksana semua. Oleh karena itu, mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singit sawu. Di belakang kau. Ini saya nunggu apa tadi? Oh, enggak. Kalau ingin